Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online di setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya teman-teman, selama 30 menit ke depan kami berdua akan memberitakan aneka berita yang sangat informatif dan menarik terkait dengan Taiwan dan sekitarnya nih. Nah, di berita utama di hari ini kita memiliki berita terkait dengan air terjun Kuan Yin yang gratis masuk selama 3 hari mulai dari tanggal 14 Juli. Kemudian untuk berita kedua merupakan berita terkait dengan penerbangan ya, di mana China Airlines akan menghadirkan Wi-Fi secara gratis mulai dari bulan Agustus. Sementara itu Eva Air dan Starlux juga tidak ketinggalan. Dan selanjutnya di topik-topik hangat lainnya, ini ada orang tua di Kaohsiung yang dapat menerima subsidi kelahiran sebesar $30.000 Taiwan mulai bulan Juli. Tapi untuk selengkapnya, jangan lupa ya untuk terus dengerin acara kita, tapi setelah selingan yang berikut ini. Dalam rangka merayakan 2 tahun pembukaan kembali air terjun Kuan Yin, Kabupaten Chiayi akan memberikan akses masuk gratis pada 14 sampai 16 Juli. Setiap hari, 400 pengunjung pertama yang masuk juga akan mendapatkan 1 kipas peringatan ulang tahun kedua dibukanya air terjun Kuan Yin. Pada masa lalu, air terjun Kuan Yin terkenal di seluruh Taiwan dan menjadi destinasi wisata bagi banyak orang yang lahir pada era 70 sampai 80-an. Dahulu, jalan penghubung menuju lokasi ini sempat rusak parah akibat gempa bumi 921, tetapi berkat bantuan Yayasan Chiayi Hang San Tuan, Jembatan Renkuan nomor 1 dan nomor 2 berhasil diperbaiki. Pada tahun 2017, kawasan ini kemudian diambil alih oleh Kantor Pengelola Kawasan Pemandangan Nasional Alisan untuk ditata ulang dan direnovasi, termasuk pembangunan jalur pejalan kaki baru, pembangunan jembatan gantung, serta pembangunan area istirahat bagi pengunjung, dan akhirnya dibuka kembali pada Juli 2023. Untuk merayakan ulang tahun pembukaan kembali yang kedua ini, air terjun Kuan Yin akan membuka akses masuk gratis pada 14 sampai 16 Juli dengan jam buka mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore dengan waktu terakhir masuk pukul setengah 4 sore. Selain itu, setiap hari selama periode tersebut, 400 pengunjung pertama juga akan mendapatkan 1 kipas souvenir. Kawasan pemandangan air terjun Kuan Yin terletak di Desa Wenfeng, Kecamatan Cuci, dan dikelilingi oleh pegunungan. Di dalam area taman, terdapat 4 air terjun utama, dengan air terjun terbesar berada di ujung jalur pendakian. Pengunjung dapat menikmati pemandangan air terjun ini dari berbagai sudut. Pada sudut tertentu, air terjun ini tampak menyerupai Dewi Kuan Yin yang memegang kendi suci dan ranting willow, sehingga diberi nama air terjun Kuan Yin. Ditambah lagi, udara di sini rata-rata mengandung 12.000 ion negatif per sentimeter kubik, yang sangat bermanfaat untuk meredakan stres. Perusahaan penerbangan China Airlines mengumumkan bahwa mulai Agustus mendatang, para penumpang untuk semua rute dan kabin dari 3 model pesawat utama, yaitu Boeing 777, A350, dan A321neo akan dapat menjelajahi internet atau mengirim pesan teks secara gratis di dalam pesawat secara langsung, termasuk menghubungi keluarga dan teman dengan adanya Wi-Fi gratis. Sementara itu, di bulan Juli hingga September, Eva Air menawarkan Wi-Fi gratis dalam penerbangan dengan model pesawat tertentu dengan penjelajahan web tanpa batas.
China Airlines menyampaikan bahwa pengalaman Wi-Fi gratis yang diluncurkan kali ini berlaku untuk semua penumpang penerbangan jarak jauh dan regional pada pesawat model 777, A350, dan A321neo. Para penumpang kelas bisnis premium dan kelas ekonomi premium dapat menjelajahi web tanpa batas, sementara penumpang kelas ekonomi dapat menikmati pesan teks gratis seperti Line, Messenger, dan platform perangkat lunak komunikasi lainnya. Sedangkan untuk anggota China Airlines anggota Diamond, Jade, dan Gold dapat menikmati pengalaman penjelajahan web tanpa batas apapun kelas perjalanannya. Menanggapi permintaan penumpang akan internet nirkabel di udara, China Airlines telah berinvestasi dalam peningkatan peralatan internet dalam pesawatnya, yang memungkinkan penumpang untuk langsung terhubung dengan teman dan keluarga, serta mendapatkan informasi terbaru kapan saja melalui Wi-Fi gratis selama penerbangan. Selain itu, kabin 738 dilengkapi dengan sistem hiburan dalam pesawat nirkabel Fantasy Sky yang memungkinkan pesawat menikmati film, TV, musik, informasi penerbangan, dan layanan lain dalam pesawat melalui produk pintar pribadi di ketinggian. Armada A330 juga direncanakan akan diperkenalkan di masa mendatang untuk menikmati hiburan eksklusif di udara. Dari Juli hingga akhir September, penumpang EVA Air yang menggunakan pesawat Boeing 777-300ER, Boeing 787 dan Airbus A330-300, serta penerbangan lain yang dilengkapi sistem Wi-Fi akan dapat menggunakan Wi-Fi gratis dalam pesawat untuk penjelajahan web tanpa batas, setelah pesawat mencapai ketinggian sekitar 10.000 kaki. Mulai 1 Oktober, semua penumpang kelas bisnis atau anggota Infinity Mileage Lens untuk EVA Air dapat terus menikmati layanan penjelajahan web tanpa batas atau pesan teks tanpa batas selama perjalanan. Di sisi lain, sejak diluncurkan, Starlux Airlines telah menyediakan layanan akses internet Wi-Fi gratis tanpa batas di kelas utama, kelas bisnis, dan kelas ekonomi premium, serta layanan pesan teks gratis di kelas ekonomi. Demikianlah kami bacakan 2 berita utama di hari ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke topik-topik hangat di acara Pekan Interaktif. Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Pernahkah teman-teman semua mendengar tentang layanan Wi-Fi di pesawat? Benar banget, layanan ini memungkinkan penumpang di dalam pesawat untuk mengakses internet menggunakan handphone atau ponsel yang mereka bawa. Tapi, gimana sih cara kerjanya? Apakah pakai kabel, atau pakai satelit, atau pakai antena nih Kak Linda? Wow, ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman ya. Mungkin kita kasih tahu dulu, apa sih Wi-Fi di pesawat itu? Nah, Wi-Fi itu sendiri kan sebenarnya kan nirlaba ya. Kemudian ketika di pesawat ini menjadi pertanyaan, kok bisa? Ternyata ini adalah layanan internet nirkabel yang disediakan oleh pesawat komersial untuk memungkinkan penumpang untuk dapat mengakses internet ketika mereka sedang terbang. Dan tentu saja, hal ini memungkinkan para penumpang untuk menghubungkan perangkat yang berkemampuan Wi-Fi, misalnya HP alias ponsel ataupun laptop ke internet. Intinya sebenarnya sih mirip aja nih seperti yang ada di darat. Ketika kamu mendapatkan Wi-Fi, kalian bisa langsung menggunakan internet ya teman-teman ya, atau menjelajah dunia maya. Tapi tentu saja hal ini tidak
langsung bisa didapatkan. Betul banget, dan biasanya juga kalian harus membayar cukup mahal gitu ya teman-teman. Range-nya mungkin di kisaran ratusan ribu, mungkin di atas 150 ribuan, sampai ya mungkin 1 jutaan gitu kali ya. Sebenarnya sih tergantung kuota yang kalian beli atau lamanya kalian ingin menggunakan wifi tersebut nih. Nah, ngomong-ngomong nih ya teman-teman, kita akan membahas sedikit sejarah wifi di pesawat terlebih dahulu sebelum membahas harganya. Jadi, akses internet di pesawat itu pertama kali diperkenalkan di tahun 2001 ketika pesawat Boeing menyediakan layanan bernama Connection. Jadi sudah cukup lama ya, udah sekitar 20 tahunan ya sejarahnya. Pada awalnya, layanan ini tersedia untuk 3 maskapai penerbangan legacy di Amerika Serikat, yaitu United, Delta, dan juga American. Akan tetapi, layanan ini juga disediakan oleh beberapa maskapai lainnya pada tahun 2004, sehingga akhirnya layanan tersebut dihentikan pada tahun 2006. Jadi setelah dimulai pada 2001, sempat dihentikan nih di tahun 2006. Kemudian, sistem awal dari internet di pesawat ini dianggap bukan solusi yang baik. Jadi mendapatkan banyak kritikan ya, karena bandwidth yang tersedia untuk komunikasi satelit dianggap terlalu rendah, serta perangkat keras yang dibutuhkan untuk diintegrasikan ke dalam pesawat juga memiliki bobot yang cukup berat, yaitu sekitar 450 kg. Jadi banyak yang mengkritik nih, karena mesin wifi-nya itu sangat berat sehingga ya menuhin kapasitas pesawat aja. Selain itu, mengintegrasikan sistem ini juga membuat maskapai penerbangan juga harus mengeluarkan biaya mahal untuk merenovasi pesawat mereka, yang tentunya juga disertai dengan biaya operasional dan perawatan tambahan. Yang tadinya nggak ada wifi jadi pakai wifi, sehingga maskapai pun ragu untuk menawarkan konektivitas internet dalam penerbangan. Tapi tentu saja seiring berjalannya waktu di mana teknologi itu terus berkembang ya teman-teman ya, dan semakin maju nih, akhirnya maskapai penerbangan pun menemukan solusi baru untuk memungkinkan para penumpang bisa mengakses internet dalam pesawat dengan biaya yang sebenarnya lebih rendah, tapi masih mahal sih teman-teman ya kalau kita cek lagi. Terutama karena mereka sekarang sudah menggunakan sistem berbasis darat dan berbasis satelit. Tapi gimana sih cara kerja wifi di pesawat? Ternyata ada beberapa hal nih yang wajib kalian simak. Pertama, bisa aja menggunakan antena pesawat. Jadi kalau pesawat itu memiliki antena khusus yang dirancang untuk mengirim dan menerima sinyal data, maka tempat ini bisa dijadikan untuk tempat wifi. Antena ini biasanya terletak di bagian atas badan pesawat dan terhubung dengan menara seluler berbasis darat atau dengan satelit. Yang kedua, ada wifi berbasis satelit. Dengan wifi satelit ini, antena pesawat juga bisa berkomunikasi dengan satelit yang berada jauh di atas bumi. Satelit ini juga menyampaikan data antara pesawat dan juga stasiun darat. Jadi maksudnya, ketika seorang penumpang ingin mengirim email atau mengakses internet, maka permintaan data tersebut akan dikirim dari pesawat ke satelit di atas bumi dan kembali lagi, sehingga memungkinkan penumpang untuk memiliki akses internet. Terus yang ketiga ada apa lagi nih Kak Linda? Yang ketiga adalah wifi udara ke darat nih, di mana antenanya terhubung antara menara seluler berbasis darat. Dan menara ini sebenarnya terletak di daratan, dan ketika pesawat bergerak, ternyata antenanya akan terhubung dengan menara yang paling dekat sama si antena tersebut. Kelemahannya tentu ada ya teman-teman ya, karena spektrumnya terbatas dan hanya berfungsi di atas atau di dekat daratan. Jadi kalau pesawatnya terbang terlalu tinggi, maka nggak ada sinyal nih. Jadinya penerbangan di atas laut atau samudra ternyata akan membuat konektivitasnya bermasalah alias kayak terputus gitu deh. Dan selain satelit tadi ya teman-teman atau stasiun darat juga ada loh via perangkat keras di dalam pesawat. Nah ternyata di dalam pesawat ini terdapat perangkat keras yang mirip dengan router. Perangkat ini juga bisa memproses dan mendistribusikan internet kepada penumpang. Selain itu, perangkat keras ini juga memiliki router dan titik akses yang membuat jaringan wifi di dalam pesawat.
Nah, udah gitu nih, tadi kan kita udah kasih tahu ya, WiFi di pesawat itu seperti apa sih? Terus mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, selain berita kita di segmen sebelumnya, itu kan kita kasih tahu ya kalau mereka itu akan memberikan WiFi secara gratis. Nah, tapi sebenarnya harga WiFi di pesawat itu berapa aja sih? Mungkin kita spill untuk beberapa penerbangan ya yang mungkin kalian tahu atau udah terkenal. Yang pertama, terkait dengan Garuda Indonesia, di mana ini merupakan maskapai penerbangan Indonesia yang menyediakan layanan WiFi di pesawat. Dan ternyata nih ya, WiFi-nya tersedia untuk kelas first class, terus ekonomi dan bisnis. Tapi ingat, cuma di beberapa jenis pesawat aja seperti Airbus A330-200 atau 300 dan Boeing 777-300ER. Wah, ini mirip banget sama EVA Air, sama juga nih seperti China Airlines ya. Dan harganya lumayan ya teman-teman ya. Untuk 1 jamnya ternyata itu adalah 177.000 nih. Tapi untuk 24 jam ternyata lebih murah dengan harga Rp326.000. Wah, ya ini juga lumayan mahal ya teman-teman ya. Tapi bila kalian bosen banget, gak ada salahnya untuk membeli nih daripada kalian gak ngapa-ngapain di dalam pesawat. Kemudian untuk pesawat AirAsia nih ternyata juga ada loh, yaitu mulai dari 30 ribuan untuk paket chat aja. Jadi kalian cuma bisa chatting aja. Kemudian juga ada paket internet nih yang bisa kamu nikmati dengan harga mulai dari Rp60.000. Ini memang cenderung lebih murah ya daripada Garuda Indonesia. Namanya juga maskapai low budget nih teman-teman. Selain itu juga ada maskapai Thai Airways nih ya, yang menawarkan paket internet antara 70 ribuan sampai 530 ribuan nih, tergantung paket yang kamu pilih. Kemudian tentu saja ada juga Philippine Airlines nih teman-teman ya, yang memiliki layanan WiFi di pesawat dengan kuota 15 MB atau sekitar 30 menit secara gratis ya teman-teman ya. Ingat ya, yang ini 30 menitnya gratis. Tapi cuman ada di pesawat jenis Boeing 777 yang terbang dari London ke Manila. Terus ada di A340 dan A330. Nah, selanjutnya yang paling terkenal adalah Singapore Airlines ya teman-teman ya, di mana mereka itu juga menyediakan layanan WiFi, tapi tentu saja untuk jenis pesawat tertentu aja. Sama nih, Boeing 777-300ER, Boeing 787-10 hingga Airbus A350 yang juga terkenal memiliki layanan tersebut. Ya sebenarnya rata-rata maskapai di dunia sekarang sudah menawarkan layanan WiFi gitu ya teman-teman. Ada yang gratis, ada juga yang tidak. Jadi ada baiknya sebelum naik pesawat kalian juga bisa tuh cek-cek berita-berita terkait ataupun di situs-situs maskapai yang ingin kalian tumpangi nih teman-teman. Dan semoga saja informasi mengenai layanan WiFi di pesawat ini juga bisa menghibur kalian dan menambah informasi kalian semua nih ya, yang kebetulan mungkin suka bosen atau gabut saat naik pesawat nih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke topik utama di hari ini, yaitu ada kabar baik nih bagi para orang tua di Kaohsiung yang ternyata bisa menerima subsidi kelahiran sebesar $30.000 Taiwan atau sekitar 15 jutaan rupiah mulai bulan ini. Seperti apa sih informasi selengkapnya? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Hai, saya Dewi Sandra. Untuk semuanya stay tune terus di RTI Radio Taiwan International. Buat orang tua yang di Kaohsiung, wajib banget perhatiin segmen kita di kali ini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita punya kabar bahagia buat kalian semua, khususnya yang baru aja menjadi orang tua dalam beberapa tahun terakhir ini. Apalagi buat kalian yang lagi ngerencanain untuk punya baby nih teman-teman ya. Kenapa? Karena sekarang Kota Kaohsiung mengumumkan akan melonggarkan ambang batas pengajuan subsidi persalinan yang telah resmi diterapkan sejak tanggal 1 Juli lalu. Dan dengan sistem baru ini, waktu yang dibutuhkan oleh para orang tua bayi untuk mendaftarkan kartu keluarga juga akan dipersingkat. Kemudian, bayi prematur dijamin akan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi. Dan menariknya lagi nih teman-teman ya, ternyata subsidinya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Tapi gimana sih cara untuk mendapatkan subsidi ini Kak Cindy?
Nah, menurut pengumuman dari Biro Sosial Kota Kaohsiung, jadi ini bagi para penduduk kota Kaohsiung aja ya teman-teman, bayi baru lahir setelah 1 April 2023 yang telah mendaftarkan kelahirannya atau awalnya mendaftarkan akta kelahirannya di kota Kaohsiung, atau ayah dan ibunya ini masih terdaftar di kota Kaohsiung saat mengajukan permohonan, maka dapat mengajukan permohonan tunjangan persalinan jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Jadi memenuhi salah satu saja ya teman-teman. Yang pertama, pada hari kelahiran bayi yang baru lahir, ayah atau ibunya ini telah terdaftar dan benar-benar tinggal di kota Kaohsiung selama 10 bulan. Kemudian, bagi perempuan yang belum terdaftar di kota tersebut atau telah terdaftar kurang dari 1 tahun di kota Kaohsiung, maka bayi baru lahir mereka diakui dan didaftarkan oleh ayah kandungnya atau ayah kandungnya telah terdaftar dan benar-benar tinggal di kota Kaohsiung selama 10 bulan pada hari kelahiran bayi baru lahir tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat keadaan khusus yang disetujui oleh otoritas yang berwenang. Wow, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi cuma 10 bulan aja nih. Kalau kalian menikah dengan orang Kaohsiung ya, terus udah gitu kalian sebenarnya tinggal di Taipei, itu juga nggak masalah nih. Karena ayahnya kan orang Kaohsiung nih. Udah jelas penduduk Kaohsiung, kalian bisa mendapatkan subsidi tersebut. Dan tentu saja kalau babynya atau bayinya ternyata lahir prematur, di mana perhitungan tanggal pendaftarannya itu agak beda ya. Nah, perhitungan tanggal pendaftarannya dapat diperpanjang hingga tanggal perkiraan lahir semula. Jadi kalian nggak perlu khawatir tuh kalau kalian tidak mendapatkan subsidi karena kelahiran prematur. Apalagi pengumumannya ini kan katanya babynya itu sejak 1 April 2023 ya. Sekarang udah 2025, jadi bisa langsung daftarin. Selain itu, untuk orang tua dengan nama keluarga yang sama yang telah mendaftarkan pernikahan mereka sesuai dengan Undang-Undang Pelaksanaan 748 yang mengadopsi anak yang baru lahir dan telah diakui serta dikukuhkan oleh pengadilan, maka juga bisa mendapatkan subsidi nih. Jadi kalian bisa langsung mengajukan subsidi kalau kalian mengadopsi anak. Wah, ini keren banget ya teman-teman ya. Jadi nggak harus melahirkan sendiri nih, tetapi juga mengadopsi anak ini juga bisa mendapatkan subsidi tersebut. Terus juga syarat-syaratnya kan longgar ya, seperti yang kita sudah sebutkan tadi nih. Yang penting salah satu dari orang tuanya sudah berdomisili di Kaohsiung selama 10 bulan nih teman-teman. Nah, kemudian berapa besar sih subsidi persalinan di kota Kaohsiung dan sebenarnya kapan dananya ini bisa cair? Untuk bayi baru lahir setelah 1 April 2023, subsidinya adalah $30.000 Taiwan per anak ya. Sementara untuk bayi baru lahir pertama dan kedua yang lahir sebelum 31 Maret 2023, subsidi tetapnya sebesar $20.000 Taiwan. Jadi memang sedikit lebih rendah nih ya teman-teman ya, bila bayi kalian ini lahir sebelum 1 April 2023. Kemudian subsidinya ini akan ditransfer sekaligus gitu ya oleh Biro Sosial dan langsung masuk ke rekening yang sudah ditunjuk dalam waktu 30 hari setelah pengajuan kalian. Dan menariknya nih teman-teman ya, kalian punya sistem nih yang ada kasih 2 pilihan, di mana sistem ini sangat fleksibel dan kalian bebas mau pilih yang mana. Yang pertama terkait dengan tunjangan kelahiran, sementara yang kedua terkait dengan layanan nifas di rumah, alias ini kayak ngemong baby ya, 40 hari tuh biasanya tuh teman-teman. Nah, kalau kalian langsung pilih yang tunjangan kelahiran, langsung aja dapat $30.000 Taiwan. Sementara untuk layanan nifasnya, kalian bisa pilih yang 120 jam untuk anak pertama sebesar 30.000 NTD, atau enggak 160 jam untuk anak kedua sebesar 40.000 NTD, atau 240 jam setelah anak kalian itu anak ketiga ya teman-teman nih ya. Dan ini termasuk anak ketiga juga sebesar $60.000 Taiwan. Tapi ingat, ada catatannya, keluarga berpenghasilan rendah dan menengah ternyata dapat menerima keduanya secara bersamaan.
Dan jam persalinan juga dapat didiskon nih teman-teman. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi semakin banyak anak kalian, maka subsidi yang kalian dapatkan juga semakin banyak nih teman-teman. Jadi memang ya pemerintah Taiwan ini memberikan subsidi yang jor-joran nih kepada warganya yang melahirkan nih teman-teman. Kemudian tadi kan kita sudah ngomongin mengenai tunjangan atau subsidi nifas atau zuoyue nih ya, serta subsidi bagi bayi prematur atau bayi yang lahir di Kaohsiung nih. Tapi sebenarnya masih ada lagi loh untuk orang tua baru di Kaohsiung nih. Seperti contohnya tunjangan pengasuhan anak. Wah, luar biasa sekali ya pemerintah Kaohsiung ya teman-teman ya. Jadinya anak-anak yang terdaftar di kota Kaohsiung yang memenuhi persyaratan berikut juga bisa mendaftar loh. Yang pertama, anak-anak ini berusia di bawah usia 2 tahun, kemudian memiliki akte kelahiran lengkap atau registrasi rumah tangga awal nih. Dan yang ketiga, anak ini tidak ditempatkan atau diterima dengan biaya pemerintah. Nah, kemudian ada juga nih ya, kalau tidak menerima layanan pengasuhan anak publik atau kuasi publik, di mana ini merujuk pada petugas pengasuhan anak di rumah dan pusat pengasuhan anak yang belum menandatangani kontrak kerjasama dengan pemerintah gitu ya, itu juga bisa dapat tunjangan pengasuhan. Dan anak pertama akan menerima subsidi bulanan sebesar 5.000 dolar Taiwan. Kemudian untuk anak kedua akan menerima subsidi sebesar 6.000 dolar Taiwan. Dan seperti biasa ya, semakin banyak anak semakin gede nih. Karena anak ketiganya termasuk yang seterusnya akan menerima subsidi bulanan sebesar 7.000 dolar Taiwan. Mungkin ada yang bingung nih ya teman-teman nih ya. Jadi intinya kalian ini ngasuh anak tapi ke yang sektor privat. Jadi kalau misalnya kalian ini punya anak tapi semuanya ternyata ya udah dapat dari jaminan pemerintah, itu nggak bisa dapat tunjangan. Tapi kalau misalnya swasta nih, kalian mungkin coyece-nya itu juga sendiri. Terus udah gitu anak yang kalian dapetin itu misalnya anak adopsi gitu ya kan, karena ini juga masuk nih. Nah, anak adopsinya itu bukan karena anak yang dari pemerintah gitu ya, yang emang dibiayai oleh pemerintah dari lahir, maka kalian bisa dapat tunjangannya. Tapi kalau anak tersebut misalnya ternyata ketika lahir itu diurusin sama pemerintah, sampai adopsinya selesai itu juga diurusin sama pemerintah, nah kalian itu nggak bisa dapat tunjangannya. Oh, karena udah pernah dapat sebelumnya gitu ya Kak Linda ya dari pemerintah ya. Kemudian nih ya juga ada subsidi penitipan anak. Jadi selain tunjangan pengasuhan anak juga ada loh penitipan anak yang biasanya ini sangat mahal. Jadi satu orang tua atau wali atau pengasuh yang sah dan anak di bawah usia 3 tahun terdaftar di kota Kaohsiung dan dikirim ke pusat penitipan anak kuasi publik atau petugas penitipan anak rumah kuasi publik di kota Kaohsiung, ini juga bisa mendaftar. Kemudian untuk subsidi pusat penitipan anak umum nih ya, jika anak kalian dikirim ke pusat penitipan anak umum atau penitipan anak negeri, subsidi bulanannya adalah 7.000 dolar Taiwan. Kemudian subsidi untuk penitipan anak kuasi publik yaitu mulai dari 14.600 dolar Taiwan per bulan loh teman-teman. Apalagi juga ada subsidi lainnya yang lebih tinggi yaitu di pusat penitipan anak kuasi publik yaitu mulai dari 15.500 per bulannya. Wow, ini banyak banget ya teman-teman ya. Pada intinya nih, kalau kalian nitipin anak, baik yang ke kuasi publik atau semi publik gitu ya, biasanya ini udah ada bantuan dari pemerintah, tapi sebenarnya dijalankan oleh organisasi NGO gitu ya. Itu kalian bisa dapat subsidinya nih teman-teman. Udah gitu, kalau yang di negeri ya, itu juga bisa dapat subsidi tetap aja. Jadi intinya kalian bisa dapat subsidi kapanpun juga. Tergantung nih dengan wilayah kalian dan di mana kalian akan menempatkan anak kalian untuk penitipan. Kemudian menariknya lagi nih, ternyata untuk premi asuransi kesehatan untuk anak ketiga dan selanjutnya juga ada loh. Jadi kalau kalian punya anak 3 atau lebih, ternyata ada subsidinya juga. Tapi dibatasi maksimum 659 dolar Taiwan per bulan per orang. Dan subsidinya ini diberikan sejak bulan kelahiran sampai dengan ulang tahun pertama. Dan dapat diterima maksimum 12 bulan. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Jadi anak kalian mulai dari usia 0 sampai 1 tahun itu asuransinya itu disubsidi oleh pemerintah. Dan terakhir nih ya juga ada keuntungan bagi ibu hamil karena juga ada yang namanya subsidi transportasi. Nah, ini dengarkan baik-baik ya. Bagi kalian ibu hamil yang terdaftar di kota Kaohsiung,
atau ibu hamil imigran baru yang menikah dengan warga Kaohsiung terdapat subsidi 28 tiket taksi, yaitu maksimal $180 Taiwan per tiket taksi dengan total maksimum $5.040 Taiwan. Jadi intinya ya, kalian bisa naik taksi maksimal 28 kali dengan subsidi maksimal $180 Taiwan per souji atau per kwitansi dari taksi itu. Jadi jangan lupa nih, kalau naik taksi untuk ibu hamil di Kaohsiung harap minta kwitansinya. Kemudian selain subsidi dan bonus lokal dari kota Kaohsiung, terdapat juga loh subsidi nasional seperti tunjangan bersalin dari asuransi tenaga kerja atau tunjangan bersalin dari pensiun nasional, serta juga tunjangan cuti orang tua. Nah, tentu saja ya, saat menyambut kehidupan yang baru, orang tua juga jangan lupa untuk memastikan hak-hak mereka sendiri yang bisa diterima selaku warga negara yang baik. Nah, demikian ya teman-teman rangkaian berita acara di hari ini. Semoga semua yang kami informasikan tadi bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua nih. Tapi sayang sekali karena waktunya yang sudah mepet juga, maka dari itu saya Cindy Dan saya Linda pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih karena sudah mendengarkan acara kita di hari ini dan sampai jumpa di pekan mendatang. Dadah!